Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan hasil modul ajar diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Umi Nikmatul Haidiyah dengan NIM 3 terakhir 255. Saya Miftahul Rahma dengan 3 NIM terakhir 257. Saya Mutiara Hanifah dengan 3 NIM terakhir 264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Oke, baiklah, kalau kalian semua sudah semangat dan sudah siap, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan kita supaya ilmu yang nantinya kita dapatkan bermakna dan bermanfaat, dan kelak nanti bisa bermanfaat di kehidupan kita selanjutnya. Baik, ketua kelas, Mbak Putna silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, Ibu mau absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Miftahul Rahma, Hadir, Bu. Karina Eka. Nggak hadir, Bu. Kenapa Karina Eka tidak hadir? Nggak tahu. Besok pagi kalau kalian tidak hadir, entah ada halangan kalian sakit atau ada acara keluarga, kalian minta tolong ke orang tua kalian untuk menyampaikan izin ke ibu ya anak-anak. Baik, Bayu. Ya, selanjutnya Mutiara Hanifah. Hadir. Baik, berarti yang tidak hadir hanya Karina Eka ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau cerita deh. Kemarin ibu tuh diceritain sama temen guru ibu, itu guru kelas 6. Nah, jadi itu ada murid yang dia itu tidak mendengarkan ketika gurunya itu menjelaskan. Dia itu hanya ngobrol dengan teman sebangkunya, lalu dia itu tidur-tiduran menyandarkan kepalanya di meja. Lalu ketika gurunya itu memberi tugas, dia itu tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi anak-anak, ibu mohon kepada kalian untuk kalian menyimak ketika ibu sedang menjelaskan pembelajaran. Nah, jadi supaya nanti kalau kalian ibu beri tugas, kalian bisa menjawab dan mengerjakan tugas itu. Nah, baik anak-anak, ibu mau tanya, pernah nggak sih rumah kalian itu mati listrik? Pernah, Bu. Apa yang kalian rasakan ketika rumah kalian itu tidak ada listrik, mati listrik? Gelap. Takut. Iya kan? Sedih. Oh ya, sedih karena gelap sekali, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, jadi seperti itu anak-anak, jika mati listrik atau tidak ada listrik, itu lampu kan jadi gelap, nggak ada pencahayaan. Jadi itu menghambat kegiatan kita sehari-hari. Kita mau belajar tidak terlihat, kita mau masak tidak tahu ini sayur apa, bumbu apa, karena tidak terlihat. Nah, seperti itu. Jadi energi listrik itu sangat penting ya anak-anak. Penting. Ibu harap dengan kita belajar hari ini, nanti setelah kita selesai belajar nih, ibu berharap kalian nantinya itu bisa menjelaskan sumber energi listrik itu apa, lalu dapat menjelaskan cara menghasilkan listrik itu dengan apa saja atau bagaimana, lalu nanti kalian dapat menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan energi listrik, dan juga kalian nantinya bisa menjaga sumber energi agar tidak cepat habis, seperti itu. Nah, di sini ya ibu memiliki contoh berita tentang daerah yang tidak ada listrik di daerahnya. Kita aja kalau cuma mati lampu kita kebingungan mau melakukan sesuatu. Nah, di sini ada keadaan desa di Banten. Di sana itu belum teraliri listrik sama sekali. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar
menggunakan angin itu untuk memutar balik-balik besar atau kincir angin itu biasanya itu dinamakan dengan turbin angin. Itu gerakan ini tuh nantinya bisa menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir itu menggunakan cahaya matahari atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini tuh menggunakan panel surya yang menangkap energi dari sinar matahari. Itu untuk menangkap atau menampung sinar matahari dan nantinya itu bisa mengubah menjadi energi listrik dari panel surya tersebut. Jadi anak-anak, setelah kita belajar tadi betapa pentingnya listrik yang ada di kehidupan kita, jadi kita tuh harus berhemat, tidak boleh boros-boros, karena nanti kalau kita boros energi listrik akan habis. Betul sekali. Sekarang ibu punya lagu nih. Coba kalian berdiri dong biar semangat belajarnya. Ini lagu ini nanti kalian hafalkan juga ya, karena ini tentang kalian itu hemat listrik. Tidak hanya lagu untuk semangat, tapi juga ini adalah ilmu. Benar-benar menangkap pembelajaran atau tidak. Nah, yang pertanyaan pertama, sumber energi yang digunakan. Oh, nanti dulu, sebentar. Nanti jika ada yang ingin menjawab, silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu ya, anak. Yang pertanyaan pertama, sumber energi yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah siapa duluan ya? Coba turunkan dulu tangannya, ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh, Miftah terlebih dahulu. Silakan jawab. Jawabannya C, Bu, air yang mengalir. Oke, kita cek ya jawabannya benar atau salah. Yeay, jawabannya benar. Pertama, ibu masih ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik disebut. Nah, silakan. Yang D, Bu, generator. Oke, kita cek ya jawabannya benar atau salah. Wah, benar. Anak-anak kalian sudah sangat hebat hari ini. Nah, baik anak-anak, setelah ini ibu akan mengajak kalian ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai pemanfaatan energi alternatif yang nantinya itu bisa menghasilkan listrik, dan itu tuh disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Tapi sebelumnya ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Jadi sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, jadi masing-masing kelompok itu 4 orang ya anak-anak. Nah, sudah. Jadi untuk kelompok 1 kalian mencari informasi mengenai gambar yang ada di sini. Kalian tahu ini gambar apa? Batman. Ya,
20 menit. Baik, Bu. Oke, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Bisa, Bu. Nggak boleh buka yang lain-lain ya. Kelompok 3 buka apa itu? Cari informasi. Ya, Bu. Oke. Anak-anak jika ada yang tidak paham, belum paham, nanti tanya ke ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Waktunya udah mau habis, anak-anak. Siapa yang sudah selesai? Boleh maju duluan. Dapat nilai plus loh. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 3, Bu. Oh baik, silakan kelompok 3. Presentasi ke depan. Hebat. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Supaya semangat kelompok 3 hebat sekali. Silakan. Nah, jadi di sini saya mewakili kelompok 3 tadi mendapatkan kincir angin atau yang bisa dimanfaatkan menjadi energi angin yang bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, kami tadi menemukan contohnya yaitu ada di Kalimantan Selatan. Contohnya yaitu PLTB tanah laut. Nah, jadi energi angin ini menggunakan kincir atau turbin untuk menghasilkan energi listrik begitu. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Keren sekali. Bagaimana yang lain? Kalian semua sudah selesai mengerjakannya? Ya, Bu. Nah, nanti silahkan dikumpulkan ke ibu ya. Karena dari pembelajaran hari ini, ibu lihat kan sudah hebat-hebat. Jadi, siapa yang masih ingat apa saja sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik? Air. Angkat tangan terlebih dahulu baru jawab ya. Ya, silakan. Cahaya matahari. Ya. Lalu? Angin. Ya. Ada lagi yang masih ingat lagi? Masih ada lagi banyak. Air, Ibu. Ya, air betul sekali. Ya. Panas bumi. Panas bumi, benar. Nah, jadi anak-anak, sumber energi listrik itu bagi kehidupan kita itu sangat penting karena jika kita tidak ada cahaya dari listrik itu akan menghambat kegiatan kita sehari-hari. Kita mau belajar susah karena gelap, kita mau menyapu juga kita susah karena gelap seperti itu. Jadi untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik bisa menggunakan energi alternatif, yaitu bisa menggunakan PLTA, PLTU, PLTB, PLTS. Nah, lalu selanjutnya setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan refleksi pembelajaran dari hari ini. Itu seperti apa? Coba kalian dari tabnya tadi kan belum dikumpulkan. Coba kalian semua scan ini. Kalian buka scan barcode. Baik, Bu. Nah, coba diisi. Itu langsung masuk. Ya, langsung di-scan. Itu bisa langsung diisi ini. Dikasih nama terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Kamu jangan buka yang lain-lain loh. Iya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Oke, baik. Dengan selesainya kita mengisi refleksi pada hari ini, tandanya kita juga sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Nah, baiklah kalian hari ini sudah hebat-hebat sekali belajar ya. Ibu harap pembelajaran ini nantinya bermanfaat dan kalian bisa nantinya itu menyalurkan ilmu kalian seperti itu. Nah, sebelum ibu